Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian muqarrar maddah al-aqidah, panduan ilmu tentang akidah yang dikarang oleh beberapa profesor yang ahli dalam ilmu akidah. Kemudian buku ini juga dimurajaah, dikaji ulang, diteliti oleh para ulama kibar, diantaranya adalah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahumullahu jami'an. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, ar-ruknul awwal al-imanu billah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari rukun iman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa annahu alladhi yastahiqqul ibada wahdah wa annahu al-muttasifu bisifatil kamalil munazzah an kulli naqsin wa aib ma'altizami dzalika wal amal bihi. Maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mengucapkan saya beriman kepada Allah, setiap muslimah yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dia adalah meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah Rabb segala sesuatu. Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, bahkan Allah yang mengatur semuanya. Kemudian juga meyakini dalam hati, ketika seorang mengucapkan aku beriman kepada Allah, ketika ditanya apakah kamu beriman kepada Allah, ya, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya orang tadi memberikan semua ibadah, semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini pula bahwasanya Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna, yang terjauh dari segala kekurangan dengan kecacatan. Dan meyakini pula Allah SWT memiliki nama yang indah, Asmaul Husna. Ketika sudah meyakini dalam hatinya, maka dia harus memegang terus keyakinan tersebut sampai meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, mengamalkan dari konsekuensi dari semuanya itu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan dari pengertian rukun iman kepada Allah tadi yang di atas kita sebutkan baru saja, maka para ulama mereka membagi bahwasanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam 3 hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ifradullah bi af'alih, mengesahkan Allah SWT di dalam perbuatan Allah SWT. Meyakini semua yang dilakukan Allah SWT hanyalah Allah yang berhak. Beberapa perbuatan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah SWT. Seperti menciptakan, memiliki segalanya, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, memberikan musibah, menimpakan musibah, memberikan jalan keluar, itu semuanya milik Allah SWT. Jadi setiap muslim harus meyakini hal-hal yang berkaitan tentang kauniyah itu semuanya berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh meyakini bahwasanya segala penciptaan ini ada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti keyakinan sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa aset, beberapa
hak penciptaan kepada wali-wali tertentu. Dan ini jelas ya, merupakan kebatilan. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sehingga di dalam mentauhidkan rububiyah Allah SWT, seorang harus berusaha, harus meyakini bahwasanya semua perbuatan yang Allah lakukan itu milik Allah SWT. Nanti akan dibahas insya Allah. Kemudian yang kedua, dari pengertian beriman kepada Allah SWT, maka mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Setiap amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang berupa perkataan maupun amalan, yang nampak maupun tidak nampak, maka itu disebut dengan ibadah. Setiap perkataan, kemudian amalan anggota badan, amalan hati, yang nampak maupun tidak nampak, selama Allah mencintainya, Allah meridhoinya, maka itu disebut dengan ibadah. Sehingga ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, tidak hanya itu. Ibadah itu banyak. Nanti kita akan jelaskan. Ada ibadah yang berkaitan tentang perkataan seperti tasbih. Ada ibadah yang berkaitan tentang hati seperti rasa cinta kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Itu amalan hati. Kemudian ada juga amalan zahir, amalan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat. Ya, itu semuanya apa? Amalan lahiriah. Dan semua ibadah itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam perintah pertama dalam surat Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah katakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, ingat, manusia di sini tidak khusus untuk orang beriman saja, semua. Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Rabb kalian. Ar-Rabb, kata Syekh Utsaimin, mencakup 3 sifat terbesar, yaitu Al-Khaliq yang menciptakan, kemudian Al-Malik yang memiliki, yang ketiga Al-Mudabbir yang mengatur segalanya. Adapun sifat-sifat Allah yang lainnya, mereka semuanya kembali ke 3 tadi. 3 sifat ini sifat terbesar Rabb, rububiyah. Lihatlah, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berikan kepada wali fulan. Tidak boleh kita berikan kepada orang tertentu. Kita tidak boleh memberikan ibadah khusus untuk benda mati, tidak boleh. Allah mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kemudian Allah memberitahu, kenapa sih? Apa yang menjadikan hak terbesar Allah harus patut disembah saja tanpa disekutukan? Allah selanjutkan, alladzi khalaqakum, yang Allah itu menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian. Ketika Allah menciptakan kita, maka kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah, karena kita hamba sahaya. Kita budak Allah Subhanahu wa taala. Harus menghambakan diri, harus menjadi seorang yang layaknya hamba, mengikuti tuannya. Perintah tuannya harus diamalkan. Tidak hanya Allah menciptakan kita, ikhwah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina min qablikum. Dan Allah lah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menciptakan orang tua kita, Allah yang menciptakan nenek moyang kita, Allah yang menciptakan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, Allah yang menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lainnya. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini apa? Bertakwa, menjadi orang yang bertakwa dengan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan semua peribadahan kepada Allah, akan menjadikan seorang itu bertakwa, terhindar dari murka Allah, terhindar dari api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya'
huwal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan segala sesuatu, itulah yang berhak untuk diibadahi. Maka sungguh aneh sekali jalan pikiran sebagian orang yang mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang sudah menciptakan, Allah yang menciptakan semuanya. Bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan, tumbuhan Allah ciptakan, hujan Allah turunkan, semuanya Allah mudahkan. Tetapi orang tadi tidak lantas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah adalah memerintahkan untuk beriman atau mengiman Rasulullah SAW dan Al-Qur'anul Karim. Allah perintahkan kita untuk masuk Islam. Nah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam semua bentuk ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, dari pengertian tadi beriman kepada Allah, maka muncullah istilah tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hanyalah Allah yang memiliki nama yang indah. Meyakini bahwasanya hanyalah sifat-sifat Allah yang memiliki kesempurnaan, tidak ada sama sekali kecacatan. Tidak ada sama sekali kekurangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini bahwasanya semua sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya, syai'. Kalau kita belajar usul fikih, syai'un di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah jika datang dalam konteks manfi, maka dia umum segalanya. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Sami'ul Basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihatlah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya orang kafir, ya unsub lana rabbak, atau sif lana rabbak, beritahu nasab Tuhan wahai Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "Huwallah ahad." Huwa di sini adalah dhamirul fasl. Ya, tidak ada i'rabnya dalam ilmu nahwu. Allah ahad, Allah itu adalah yang satu. Allah itu satu, Allah tidak ada duanya. Dalam segala hal, dalam segala sifat-sifat Allah, dalam juga nama-nama Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Allah As-Samad. As-Samad ada dua penafsiran dan semuanya benar menurut kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, As-Samad adalah yang bergantung semua hal. Semua makhluk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, semut saja yang kecil itu bergantung kepada Allah. Mereka meminta agar Allah menurunkan hujan dari langit. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Baca dalam surah Al-Insyiqaq. Di sana Allah Subhanahu wa taala jelaskan betapa langit dan bumi semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. Kemudian penafsiran yang kedua, ikhwat fillah zanallahu wa iyyakum, as-samad adalah sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas, seorang ulama salaf dan sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas menjelaskan as-samad diantaranya adalah yang memiliki sifat sempurna. Allahus samad, Allah as-samad, yaitu zat yang memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Allah lanjutkan, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seorang anak. Sebagaimana manusia mereka membutuhkan seorang anak yang mampu membantunya dalam pekerjaan, yang mampu membantunya ketika orang tersebut meninggal dunia akan diteruskan keturunannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang satu. Allah tidak membutuhkan anak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang tua. Allah tidak memiliki ayah dan Allah tidak memiliki ibu. Allah itu tidak memiliki orang tua. Allah tidak dilahirkan. Allah itu al-awwal wal akhir.
Allah itu yang pertama dan Allah yang terakhir. Lihatlah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau lah yang pertama, tidak ada yang mendahulumu ya Allah. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan Engkau lah ya Allah, Engkau adalah zat yang terakhir, enggak ada zat yang setelah Engkau ya Allah. Lihatlah keimanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW meyakininya. Kemudian terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang pun. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ahad di sini isim nakirah yang jatuh setelah kalimat manfi, negatif, sehingga semua siapapun itu enggak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW belum pernah melihat wajah Allah SWT. Rasulullah belum pernah melihat zat Allah SWT. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat zat Allah? Kata Rasulullah, la, tidak. Nurun ara, hanya cahaya saja aku melihat. Ketika kita belum tahu zat Allah, maka kita juga tidak boleh berbicara sifat-sifat Allah kecuali dengan ilmu. Dan memang tidak ada ilmu tentang masalah ini. Kalau kita meyakini para sahabat, mereka menjelaskan bahwasanya ketika ayat-ayat Al-Quran turun, ketika Allah menurunkan, di antara contohnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, semuanya akan sirna, ya, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, tidak ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, bagaimana wajah Allah? Apakah wajah Allah itu berwarna putih? Apakah wajah Allah itu memiliki telinga? Apakah wajah Allah itu memiliki mata? Apakah wajah Allah itu memiliki mulut, lisan seperti manusia? Lihatlah ikhwan, gak ada sama sekali riwayat yang menjelaskan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sahabat sudah dijamin masuk surga. Maka hendaklah antum mengikuti jalannya para sahabat. Tidak mentakwil-takwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insya Allah akan kita bahas secara detail. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan sebuah kaidah. Al-qaulu fis sifat kal qauli fiz zat. Di dalam pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga harus dibawa kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sebagaimana kita belum tahu bagaimana zat Allah, maka kita juga harus meyakini tidak ada yang tahu sifat Allah. Maka yakini seperti apa yang diyakini oleh Imam Malik rahimahullah. Ketika seorang bertanya kepada beliau tentang istiwa, datang ke Masjid Nabawi, waktu itu Imam Malik lagi memberikan wejangan, kemudian mengatakan kaifal istiwa, bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik tiba-tiba merunduk, kemudian mengeluarkan keringat bercucuran, wajah beliau memerah. Kemudian Imam Malik pun, ya, setelah beberapa saat beliau mengangkat kepala beliau bertanya, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui oleh orang Arab. Makna kandungan dari istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, itu sudah diketahui oleh para sahabat. Kemudian wal kaifu majhul, kata Imam Malik. Adapun bagaimananya cara Allah beristiwa itu tidak diketahui. Rasulullah tidak tahu, para sahabat pun juga tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman terhadap istiwa Allah merupakan sebuah kewajiban. Karena para sahabat pun mereka mengimaninya. Ketika diturunkan surat Al-Rahman al-Arshtawa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terdapat 7 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Para sahabat ketika diturunkan 7 ayat tersebut, mereka terdiam, tidak bertanya kepada Nabi.
Wahai Nabi, bagaimana Allah bersemayam? Apakah bersemayamnya Allah seperti para raja-raja yang ada di dunia? Gak ada sama sekali riwayat. Yang dijelaskan para sahabat bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana cara Allah SWT bersemayam, maka itu merupakan kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari para sahabat. Imam Malik meyakini bahwasanya ketika seorang bertanya bagaimana Allah SWT bersemayam, maka itu merupakan kebid'ahan. Setelah itu Imam Malik bertanya siapa tadi yang bertanya. Kemudian orang pun mengatakan saya wa imam. Kemudian memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tadi dari Masjid Nabawi. Dikeluarkan dari majelisnya. Keluarkan dari majelisnya Imam Malik rahimahullah. Kemudian para ulama yang datang setelahnya meyakini Imam Malik merupakan ulama salafus saleh. Beliau mengikuti para sahabat, beliau mengikuti para tabi'in. Ya, bahkan beliau memiliki pujian yang sangat banyak sekali dari para ulama yang lainnya. Sehingga para ulama yang datang setelahnya mengambil akidah Imam Malik. Beliau orang yang terpercaya Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Kemudian para ulama pun memberikan kaidah. Semua yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT harus dibawa ke dalam perkataan Imam Malik rahimahullah. Seperti contohnya Allah SWT turun di sepertiga malam terakhir. Ketika Allah SWT turun, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah SWT turun di sepertiga malam terakhir setiap harinya. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut riwayat Imam Muslim, tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah turun ke langit dunia, berarti arsy Allah kosong dong wahai Nabi. Arsy Allah siapa yang pakai wahai Nabi? Arsy Allah bagaimana ya wahai Nabi? Arsy Allah bagaimana wahai Nabi? Ya. Ketika turun sepertiga malam terakhir di Mekah jam sekian, nanti di Romawi jam sekian, kemudian di Persia jam sekian. Para sahabat sudah mengetahui tempat-tempat. Mereka tidak hanya hidup di kota Madinah saja. Sebagian sahabat mereka sudah pergi ke Romawi. Mereka juga ada sebagian yang pergi ke Bahrain, yang jaraknya mungkin beberapa jam dari Mekah dan Madinah. Lihatlah, tidak ada satupun sahabat yang bertanya, bagaimana wahai Nabi ketika Allah SWT turun di langit dunia? Tak ada sama sekali. Sehingga kita ambil perkataan Imam Malik dan kita praktekkan. Bahwasanya turunnya Allah ke langit dunia itu sudah diketahui oleh para sahabat. Maknanya diketahui oleh orang-orang Arab. Nazala sudah diketahui para ulama. Para sahabat pun mereka mengetahui. Nazala artinya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Para sahabat mengetahui. Nah, kemudian setelah itu kemudian bertanya bagaimana, itu merupakan kebid'ahan. Dan mengimani Allah itu turun itu merupakan kewajiban. Ketika hadis sahih sudah jelas, maka kita tidak boleh menolaknya. Terakhir, bertanya tentang bagaimana Allah turun, maka itu merupakan sebuah kebid'ahan. Pertanyaan yang tidak pernah terjadi, tidak ada riwayat dari para sahabat. Padahal para sahabat mereka sudah dijamin masuk surga. Ikutilah jalan orang yang sudah jadi masuk surga, tinggalkan jalan-jalan orang yang belum ada atau belum mendapatkan rekomendasi atau belum mendapatkan sertifikat dari Allah SWT untuk masuk surga. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.